Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis yaitu Ibu Resa Nurmala SABMA. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Buron. Saya Ragza Indonesia. Saya Namir Aska Fuzia. Saya Silva Salsabila. Saya Muhammad Ratuan Najwa. Kami dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang etika bisnis yang ada di benua Asia dan benua Afrika. Yang pertama ada etika bisnis. Etika bisnis, pengertian etika bisnis adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral secara umum yang perlu diterapkan sebagai dasar mempertimbangkan dalam segala proses pengambilan keputusan di perusahaan. Etika merupakan salah satu faktor utama. Tentu saja membangun dan memperluas jaringan perusahaan dengan lebih baik bukanlah hal yang mudah. Pada dasarnya, etika bisnis memang sudah sepatutnya terus ditingkatkan di dunia bisnis untuk mengejar tujuan tertentu. Tujuan dari keberadaan etika bisnis adalah untuk menjalankan bisnis dengan seadil mungkin dan untuk mematuhi undang-undang yang berlaku. Etika bisnis juga menjadi poin positif atau keunggulan tersendiri bagi perusahaan dalam jangka panjang dan menengah. Fungsi lain dari etika bisnis adalah memotivasi karyawan untuk terus berkembang, melindungi prinsip-prinsip kebebasan berdagang atau berbisnis, dan menciptakan keunggulan yang kompetitif. Selanjutnya di sini ada slide. Saya akan memaparkan etika bisnis di masyarakat Asia yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang berakar pada budaya, tradisi, dan juga nilai-nilai setempat. Nah, ada beberapa faktor utama yang meliputi, yang pertama ada budaya kolektivisme, yang dimana budaya ini banyak di negara Asia cenderung mengutamakan kolektivisme, yang dimana kepentingan ini kelompok lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan pribadi, nah atau kepentingan individu. Nah, ini sangat berpengaruh pada etika bisnis dalam bentuk kerjasama, keharmonisan, dan tanggung jawab bersama. Lalu yang kedua ada Konfusianisme, yang dimana ajaran ini menekankan pada hierarki, keharmonisan, dan juga rasa hormat terhadap otoritas yang berpengaruh besar pada praktik bisnis di Asia. Tiga, ada kepercayaan dan integritas, yang dimana kepercayaan ini memiliki nilai-nilai yang sangat penting yang mempengaruhi etika bisnis yang untuk menjaga reputasi dan kepercayaan yang dianggap sebagai aset berharga dalam dunia Asia bisnis di dunia bisnis di Asia. 4, ada agama dan spiritualisme, atau agama ini seperti Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lain sebagainya juga mempengaruhi etika bisnis, misalnya dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan larangan riba sangat mempengaruhi praktik bisnis di negara-negara mayoritas Muslim. Untuk yang kelima, lalu yang terakhir ada regulasi dan hukum. Regulasi dan hukum ini berbeda di setiap negara Asia. Nah, ini juga mempengaruhi etika-etika bisnis. Misalnya negara-negara dengan korupsi yang lebih rendah biasanya memiliki praktik bisnis yang lebih etis. Untuk selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai etika bisnis di masyarakat Afrika. Untuk di bisnis masyarakat Afrika ini sangat berpengaruh pada budaya, tradisi, dan juga nilai-nilai masyarakat Afrika yang memiliki peran penting dalam membentuk etika bisnis di wilayah tersebut. Nah, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi etika bisnis di masyarakat Afrika. Itu sangat dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat Afrika, yaitu yang pertama ini ada tradisi lisan dan kearifan lokal, yang dimana budaya Afrika ini kaya akan tradisi lisan dan kearifan lokal yang mempengaruhi cara berbisnis. Misalnya cerita rakyat itu dengan pepatah sering digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai etika dan moral. Ada yang kedua ada Ubuntu, atau yang bisa disebut dengan humanitas dan solidaritas. Nah, prinsip Ubuntu ini menekankan pada kemanusiaan, solidaritas, dan saling keterkaitan antar individu dalam komunitas. Etika bisnis di Afrika seringkali mencerminkan nilai-nilai dengan menekankan kerjasama dan saling juga mendukung. Lalu yang terakhir ada nilai integritas dan kepercayaan. Nah, integritas ini
dan kepercayaan ini sangat penting dalam bisnis. Reputasi pribadi dan perusahaan seringkali didasarkan pada bagaimana sih seseorang ini atau perusahaan dipandang dalam hal kejujuran dan keandalan. Baik, selanjutnya mengapa sih kita memilih Jepang sebagai negara yang etika bisnisnya yang sangat bagus? Jepang dipilih sebagai negara di Asia dengan etika bisnis yang bagus karena budaya kerja dan bisnis yang berbeda. Jepang terkenal dengan konsep budaya bisnisnya yang disingkat menjadi Horenso. Apa sih Horenso itu? Horenso merupakan budaya komunikasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Jepang. Budaya komunikasi Horenso ini dianggap sebagai salah satu kunci sukses bisnis perusahaan Jepang yang sangat memperhatikan sekali tahapan-tahapan proses untuk mencapai target atau sasaran serta menitik beratkan keberhasilan pada kerja sama tim. Di Jepang, etika bisnis sangat ditekankan dan pendidikan di sana juga fokus pada penanaman karakter dan etika sejak usia dini. Selain itu juga, Jepang unggul dalam bidang pendidikan, teknologi, dan ekonomi, yang semuanya turut memengaruhi etika bisnis yang baik di negara tersebut. Selanjutnya ada etika bisnis di Jepang. Jepang sebagai sebuah negara yang bangsanya berkarakter kuat serta berpola pikir dinamis telah melahirkan etika bisnis unik dan dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi etika bisnis khas yang banyak dikagumi oleh bangsa-bangsa lain. Etika bisnis bangsa Jepang dibagi dalam 3 hal utama, yaitu yang pertama, etika pada saat berkenalan. Pada saat perkenalan dalam pertemuan bisnis di Jepang, ada etika yang perlu diperhatikan. Ada beberapa etika bisnis pada saat berkenalan. Yang pertama ada ojiki, merupakan budaya membungkukkan badan bagi orang Jepang. Sikap membungkuk ini dilakukan pada saat pertemuan pertama dengan seseorang atau orang asing. Yang kedua ada meishi, kebiasaan yang penting dalam dunia bisnis Jepang. Dalam mengawali pembicaraan bisnis selalu dilakukan saling tukar kartu nama. Yang ketiga ada penampilan dan busana. Orang Jepang dikenal sangat konservatif dalam berpakaian. Orang yang berpenampilan pantas dan sesuai dengan status dan posisinya sangat mereka hargai. Dalam berbisnis pun, penampilan dan busana sangat diutamakan. Yang keempat, ada pertemuan bisnis. Dibandingkan dengan berkorespondensi melalui telepon, email, atau surat, pebisnis Jepang lebih menyukai membicarakan urusan bisnis yang penting dengan bertemu langsung. Bagi orang Jepang, pertemuan bisnis merupakan acara yang sangat penting. Yang kedua ada etika berkorespondensi. Secara umum, dalam berkorespondensi yang berhubungan dengan bisnis, orang Jepang menggunakan email, telepon, surat, dan paket. Ada beberapa etika bisnis yang berhubungan dengan proses korespondensi. Yang pertama ada dalam memulai kontak bisnis, surat, fax, dan email, perlu menghubungi divisi bagian yang tepat. Yang kedua ada tidak meminta jawaban secepatnya terhadap tawaran bisnis. Dan yang terakhir ada harus merespon secepatnya terhadap tawaran bisnis. Selanjutnya yang ketiga, etika dalam memelihara hubungan bisnis. Etika yang berhubungan dengan memelihara hubungan bisnis ada 3 hal penting yang biasa dilakukan dalam dunia bisnis Jepang. Yang pertama ada menilai tinggi hubungan antar pribadi. Pebisnis Jepang menilai tinggi hubungan antar pribadi. Mereka sangat menghargai tiap individu, terutama individu yang mempunyai kepentingan bisnis dengan dirinya. Yang kedua ada memberi cindera mata. Memberi cindera mata ke rekan bisnis merupakan salah satu etika dalam berbisnis dengan orang Jepang. Saling memberi bingkisan hadiah antar pebisnis di Jepang sudah menjadi ritual yang bermakna. Dan yang terakhir ada ketepatan waktu. Di dalam dunia bisnis Jepang, orang yang dapat mengatur waktu dan selalu tepat waktu dalam setiap jamuan bisnis adalah orang yang bisa dipercaya dan diandalkan. Jika seseorang sering melanggar janji dan tidak tepat waktu, maka akan banyak mengalami masalah dalam berbisnis dengan orang Jepang. Baik, di sini saya akan menjelaskan etika bisnis yang ada di benua Afrika. Jadi hasil diskusi kami jatuh kepada negara Nigeria, di mana Nigeria ini dijadikan patokan sebagai negara dengan etika bisnis yang kurang baik begitu ya di benua Afrika. Jadi mengapa Nigeria? Di situ bisa teman-teman lihat di PowerPoint sudah ada 3 poin yang sudah saya analisis dari artikel UK Government. Jadi dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Nigeria adalah
suatu negara yang ada di Afrika dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi, di mana Nigeria ini menempati posisi ke 154 dari 180. Nah, karena saya menganalisisnya dari artikel UK Government itu, makanya di situ sebagai perbandingannya adalah Inggris menempati posisi ke 11, urutan ke-11, dan ternyata dalam indeks korupsi global atau Corruption Perception Index atau disingkat CPI, ternyata semakin tinggi angka posisinya maka semakin korup juga. Jadi kesimpulannya Nigeria ini lebih korup begitu dengan Inggris. Jadi seperti yang saya sebutkan, jadi semakin tinggi angka posisi rankingnya, maka semakin parah juga korupsinya. Kemudian yang kedua ada security risk atau resiko keamanan, di mana adanya hal-hal seperti terorisme, kriminalisme atau kerusuhan lainnya juga, atau sesuatu yang bersifat mengganggu gitu ya. Ini bisa menghalangi investor-investor asing untuk bisa masuk ke Nigeria, utamanya untuk kegiatan bisnis ya pastinya. Yang terakhir ada regulatory challenges atau tantangan regulasi, di mana regulasi di Nigeria ini ternyata cukup kompleks dan tidak dapat diprediksi, di mana sering terjadi perubahan aturan, kemudian penegak hukum yang tidak konsisten. Jadi secara tidak langsung itu menciptakan lingkungan bisnis yang tidak pasti, dan ketidakpastian ini itu bisa mengarah ke praktik-praktik yang tidak etis. Slide selanjutnya, mengapa apa sih sebenarnya etika bisnis yang seperti apa yang ada di Nigeria? Jadi perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya etika bisnis yang diterapkan di Nigeria itu tidak sepenuhnya buruk. Tapi di sini saya akan memberikan 3 poin kenapa menjalankan bisnis di Nigeria itu kurang efektif begitu ya, utamanya yang berurusan dengan etika. Yang pertama ada board ineffectiveness, jadi ini lebih ke kepentingan orang dalam gitu, atau istilah lainnya disebut altruisme. Jadi meskipun sudah ada kode etik, sudah ada kebijakan, sudah ada peraturan lainnya, tetap saja dilanggar begitu ya. Dan hal ini ternyata cukup umum di Nigeria. Kedua yaitu legal system issue atau masalah sistem hukum, yang seperti saya sebutkan tadi bahwasanya sistem hukumnya ini lemah gitu, dan regulasinya mereka tuh cukup kompleks. Jadi karena sistem hukumnya yang lemah, makanya sering terjadi sesuatu yang buruk begitu berkaitan dengan etika ya, seperti manipulasi, penipuan ya, korupsi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah unsuitable governance model. Jadi saya baru tahu bahwasannya di Nigeria ini perusahaan-perusahaan di Nigeria ini mereka menganut model Anglo-Amerika. Jadi tata kelola perusahaan mereka ini menggunakan model Anglo-Amerika yang ternyata tidak cocok bagi perusahaan-perusahaan lokal begitu. Saya bisa menjelaskan sedikit tentang model Anglo-Amerika ini. Jadi dalam sistem atau model Anglo-Amerika ini, tata kelola perusahaan ini biasanya diterapkan di negara-negara seperti Amerika atau Inggris begitu, dimana si fokus utamanya ini lebih ke kepentingan dan keuntungan si pemegang saham begitu. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwasanya di Nigeria itu ternyata mereka lebih umumnya tuh mementingkan kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi begitu, atau jaringan-jaringan informal, sehingga dalam kasus tersebut kita bisa menyimpulkan bahwasanya model tata kelola Anglo-Amerika yang dianut oleh Nigeria ini bertentangan dengan
sistem atau model yang dikelola oleh orang-orang di Nigeria. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus yang pertama yaitu di Asia, di bagian Jepang. Di bagian Jepang yaitu yang terkenal dengan PT Sony dapat mengoperasikan dan mengelola perusahaan mereka di Jepang. Dapat mencerminkan nilai-nilai budaya perusahaan dan standar industri. Aspek yang mungkin menjadi fokus inovasi dan kreativitas, kualitas dan keandalan, komitmen terhadap konsumen, kepatuhan dan integritas, kemitraan yang berkelanjutan, tanggung jawab sosial perusahaan, diversitas dan inklusi, dan berkelanjutan lingkungan. Dan yang kedua yaitu di Afrika bagian Nigeria, yaitu ada studi kasus di perusahaan bernama Royal Dutch Shell telah dikritik karena menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan di delta Nigeria. Tumpahnya minyak dan membuangnya limbah beracun telah mencemari tanah dan air, merusak ekosistem lokal dan mempengaruhi mata pencaharian masyarakat setempat. Dari studi kasus yang pertama dari perusahaan Jepang yaitu Sony Corporation. Sony Corporation dari Jepang menunjukkan etika bisnis yang kuat dengan fokus pada inovasi, kualitas, integritas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka juga menekankan kemitraan yang berkelanjutan dan diversitas serta inklusi. Selanjutnya, dari studi kasus yang kedua dari perusahaan Royal Dutch Shell dari Nigeria. Di sisi lain, Royal Dutch Shell di Nigeria ini menghadapi kritik karena pelanggaran etika lingkungan, termasuk kegagalan dalam inovasi, kualitas, kepatuhan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka juga perlu memperbaiki kemitraan yang berkelanjutan dan fokus pada keberlanjutan lingkungan. Untuk kesimpulan, etika bisnis merujuk pada tingkah laku atau segala aktivitas yang terjadi pada ruang lingkup perusahaan yang dipengaruhi oleh budaya tiap-tiap individu. Etika bisnis yang terjadi di Jepang dan Nigeria sekaligus memberikan kita gambaran bagaimana etika bisnis mempengaruhi lingkungan kerja. Dengan etika bisnis yang baik tentu membawa perusahaan kepada hal-hal yang baik, dan sebaliknya kepada etika bisnis yang tidak terfokus sehingga menelantarkan makna etika dalam bisnis memberikan pengaruh yang signifikan bagi keberlanjutan perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.